Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manani dari jurusan Tarbiyah Prodi MPI Unit B semester 6. Saya di sini ingin sedikit mempresentasikan proposal saya yang berjudul peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu kompetensi guru di SMP Negeri 22 Takengon. Seperti kita ketahui bahwa peran utama kepala sekolah sebagai pemimpin adalah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Kepala sekolah sebagai panutan di suatu lembaga pengajaran, peran kepala sekolah sangat penting bagi guru-guru di dalam suatu lembaga sekolah. Nah, berarti suatu lembaga itu tergantung kepada pemimpinnya. Nah, kepala sekolah sangatlah penting. Jadi, pemimpin yang bertanggung jawab serta mampu mengarahkan ke arah yang baik, maka akan membuat lembaga tersebut menjadi lembaga yang maju dan berhasil. Jadi menurut Basari 2014, kepala sekolah adalah guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah, sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama. Jadi seorang pemimpin itu harus mensupport guru ke depannya agar maksimal untuk mencapai tujuan bersama, agar sekolah tersebut menjadi sekolah yang ternama. Jadi menurut Rohman, profesionalisme. Sering kita ketahui bahwa profesionalisme adalah seseorang yang sangat profesional dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi menurut Rohman 2007, profesionalisme mengandung makna bahwa dalam suatu pekerjaan profesional selalu digunakan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual, yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian secara langsung dapat diabadikan bagi kemaslahatan orang lain. Menurut Sahertian 2000, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Jadi kompetensi merupakan kemampuan yang memadai untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan dapat melalui jalur pendidikan dan latihan. Nah, di sini saya ingin membahas rumusan masalah. Dalam proposal saya ini saya mengambil dua rumusan. Yang pertama, bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru di SMP Negeri 22 Takengon. Yang selanjutnya, bagaimana kompetensi profesionalisme guru di SMP Negeri 22 Takengon. Nah, di sini tujuan peneliti. Jadi tujuan saya meneliti ini adalah untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru di SMP Negeri 22 Takengon. Yang selanjutnya, untuk mengetahui kompetensi profesionalisme guru di SMP Negeri 22 Takengon. Nah, manfaat penelitian ini dilakukan adalah bagi penulis sebagai referensi agar dapat menjadi kepala sekolah sebagai contoh teladan untuk para guru. Amin. Bagi sekolah dan dewan guru dapat meningkatkan kompetensi profesionalisme guru dalam lembaga sekolah. Bagi masyarakat untuk menambah wawasan dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru yang baik di dalam sekolah. Semoga manfaat ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kepala sekolah. Seperti yang saya jelaskan di atas, kepala sekolah ini adalah pendapat para ahli. Kepala sekolah menurut Wahjo Sumijo 2001 didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah yang mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Secara etimologi, kepala sekolah merupakan pendanaan dari school
prinsipal yang bertugas menjalankan kekepalasekolahan. Kualitas dan kompetensi kepala sekolah. Kualitas dan kompetensi kepala sekolah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah madrasah. Di dalamnya disebut kualifikasi dan kualifikasi khusus kepala sekolah dan madrasah. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru. Apa saja peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru? Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Sebagai edukator, kepala sekolah telah menunjukkan sikap keteladanan. Hal ini ditunjukkan dengan waktu datang selalu awal dan pulang selalu akhir. Selain disiplin, waktu juga ditunjukkan dengan memperhatikan guru-guru yang mendapat jadwal mengajar dengan cara mengontrol setiap ruangan kelas. Sikap tegas merupakan aspek sikap kepemimpinan. Kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah sebagai manajer telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal ini terlihat dari program dan pembagian tugas guru dan beberapa kegiatan di sekolah seperti pada struktur sekolah, baik tugas tambahan maupun tugas mengajar. Tugas tambahan yang dimaksud misalnya bendahara komite, bendahara BOS, bendahara biaya siswa, bagian koperasi, bagian kurikulum, bagian administrasi, bagian kerohanian, bagian perpustakaan, nagian UKS, bagian 5K, bagian kesenian, bagian pembuka, melihat guru untuk selalu mengikuti kegiatan kelompok kerja guru. Nah, di sini juga kepala sekolah sebagai administrator. Menurut Faijalri Fain dan Sipiana Murni 2019 memberikan pengertian administrator sebagai berikut. Administrator biasanya didefinisikan sebagai suatu proses dengan dan mempergunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dan dengan efisien. Kepala sekolah sebagai leader pemimpin. Menurut Rohan, pendidikan dalam tingkat apapun seharusnya berkolaborasi dengan staf administrasi dan personal pendidikan untuk membuat visi ke depan dan proses-proses perubahan. Jaminan bahwa pendidikan melakukan komunitas pembelajaran efektif yang diberikan kepada siswa staf anggota. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah memiliki peran strategi untuk mengembangkan sekolah sebagai upaya untuk menumbuhkan sesuatu yang baru, misalnya bekerja sama dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintrospeksikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada tenaga pendidik, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kepala sekolah sebagai inovator dan meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik akan tercermin dari caranya melakukan pekerjaan secara konstruksif, kreatif, delegatif, integratif, rasionalisme, objektif, disiplin, keteladanan, serta fleksibel. Menurut Daryanto 2011, beberapa prinsip peran kepala sekolah wirausaha yakni dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dihubungkan dengan peningkatan kompetensi guru, maka kepala sekolah dapat menciptakan pembaharuan keunggulan komparatif serta memanfaatkan berbagai peluang. Kepala sekolah sebagai motivator. Dani dan Suparno mengatakan memotivasi merupakan salah satu tugas utama pimpinan. Kepala sekolah tidak hanya harus mengetahui bagaimana caranya menumbuhkan motivasi secara umum, tetapi mereka juga harus mengajar staf pengajaran memahami tentang bagaimana caranya menumbuhkan motivasi tersebut agar mereka dapat menerapkannya. Jadi, kepala sekolah harus juga pandai memotivasi setiap guru. Jadi, pengertian guru.
Sudah kita ketahui bahwa guru itu adalah menegakkan bahwa Usman 2002 menegakkan bahwa guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian. Untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru, orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru profesional yang harus menguasai seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Nah, kompetensi profesionalisme guru. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih kompetensi profesionalisme guru? Kompetensi profesionalisme guru merupakan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Menurut UNO, kompetensi profesionalisme guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melakukan tugas mengajar dengan berhasil. Kriteria profesional. Bagaimana sih kriteria profesional guru? Yaitu yang pertama fisik, mental kepribadian, yang selanjutnya keilmuan dan pengetahuan, keterampilan guru tersebut, dan kemampuannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab dan kompetensi guru. Manusia dapat disebut sebagai manusia yang bertanggung jawab apabila dia mampu membuat pilihan dan membuat keputusan atas dasar dan nilai-nilai dan norma-norma tertentu, baik yang bersumber dari dirinya maupun yang bersumber dari lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, manusia bertanggung jawab apabila dia mampu bertindak atas dasar keputusan moral atau moral deskripsi. Setiap guru profesional harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab dan bidang pendidikan, tetapi pihak lain dia juga mengembangkan sejumlah tanggung jawab dalam bidang pendidikan. Guru selaku pendidik bertanggung jawab mewarisi nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi muda. Sehingga terjadi proses komparasi nilai, bahwa melalui proses pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai baru. Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi menciptakan, memodifikasi, dan mengkonstruksi nilai-nilai baru. Guru akan mampu melaksanakan tanggung jawabnya apabila dia memiliki kompetensi yang diperlukan. Untuk itu, setiap tanggung jawab memerlukan sejumlah kompetensi. Setiap kompetensi dapat dijabarkan menjadi sejumlah kompetensi yang lebih kecil dan lebih khusus, seperti tanggung jawab moral, tanggung jawab dan bidang pendidikan di sekolah, tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan, tanggung jawab dalam bidang keilmuan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsif menurut Sukinjo Notamozo. Pendekatan deskripsif adalah suatu metode yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsif tentang suatu keadaan serta objektif.
Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif dalam hal ini dimaksud untuk menguraikan tingkat peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru. Berikut upaya yang harus dilakukan pihak sekolah dalam mewujudkannya. Jadi sumber data penelitian ini adalah dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden langsung saat penelitian dilakukan. Dan primer dapat berupa opini subjek orang secara individu atau kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah satu orang kepala sekolah, satu orang bagian kurikulum sekolah, satu orang bagian kesiswaan sekolah, satu orang bagian tata usaha sekolah, 2 orang guru dan kroksek kesiswaan. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode survei dan metode observasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tertulis yang pernah diteliti sebelumnya. Teknik pengumpulan data, observasi, studi kepustakaan, wawancara, dokumentasi, dan objek penelitian. Menurut Tata M. Amaridin bahwa subjek penelitian yaitu seseorang atau sesuatu, objek apa saja yang tentangnya sifatnya keadaannya. Teknik analisis data. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara berkesinambungan. Artinya data yang diperoleh dianalisis ketika pengumpulan data sedang berlangsung dan tidak menunggu hingga pengumpulan data berakhir. Analisis data ini mencakup kegiatan pengumpulan data, menata data, membagi menjadi satu-satunya yang dapat dikelola. Di deskriptif dicari pola yang tepat, ditemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang akan dilaporkan. Menurut Sugiono, analisis data dapat dilakukan sebelum terjun ke lapangan dan selama ada di lapangan. Analisis sebelum memasuki lapangan adalah analisis terdapat data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menetapkan fokus penelitian, sedangkan analisis selama ini di lapangan adalah analisis yang dilakukan ketika pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Baik, terima kasih. Mungkin proposal saya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.